Kita doain Kiai mudah-mudahan sehat selalu, amin. Selamat jalan, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita baca Fatihah lagi, mudah-mudahan berkah. Al-Fatihah. Tadi pembukaannya cakep banget. Kiai Idris udah ngasih prolog yang pas buat saya, tinggal terusin gitu. Mudah-mudahan panitia semua dapat amal salehnya. Haji Hadi, Haji Rahmanu, Ustadz kita sama pesantrennya, mudah-mudahan tambah berkah, amin. Katanya ada anak yang mau ditampilin. Siapa? Mana? Sini, mana? Angga, namanya Angga. Angga sama siapa? Dua orang, Angga sama Dika. Masya Allah. Ini Dika. Angga, ini Dika. Ya deh, sana mau ngaji apaan? Sini Sam, ayo. Mau jus berapa? Ibu-ibu jus alpukat tuh. Kita malu sama anak-anak ya. Hebat-hebat bener. Bikin mana? Mau ngaji berdua apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri, siapa dulu? Nah, silakan. Dika dulu, ya udah. Ya, dan salam dah. Berdiri boleh. Ya silakan. Ini didikannya Ustadz kita ini. Setengah aja kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alayka alla yazakka aw yazakkar fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tala ala inna tazkira faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi sabarah kiramin bararah qutilal insanu ma akbarah min ayyi shay'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'akbarah summa ijasa ansarah kalla lamma yaqdima amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa saqaqnal arda saqqa fa'ambasna fiha habba wa inabahu wa qadba wa zaituna wa na'la wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'anamikum wa ijajatis sahah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi wujuhun yawma'idhin musfirah dha'iqatun mustabshirah mawjuhun yawma'idhin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah shadaqallahul azim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin nabail adim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahada wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjada linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaru bis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-tagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardan wala saraba illa mimman wasaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba fakadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahum kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adaba innal muttaqina mafada hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kijaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu hitaba yawma yaqumur wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba dzalika yawmul haqq faman sha'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba inna anjarnakum adzaban qariba yawma yanjurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul adzim. Makasih, alhamdulillah. Ada yang punya 100 ribuan nggak? Ada yang punya 100 ribuan? Mana sini? 2 biji. Iya. Nah, 100 ribu. Sip. Nih buat Angga. Nih buat Andika. Makasih ya. Udah sana. Nggak pakai dipotong. Langsung. Makasih Ustadz Fahri, Masya Allah. Ini yang dapat camatnya juga dapat pahalanya, lurah dapat pahalanya, Masya Allah. Ibu-ibu sekitar dapat pahalanya, amin. Ustadznya juga dapat pahalanya. Jangan gue nyuruh. Alhamdulillah. Haji Syaibi, makasih tadi udah ikut numpang di rumah semua teman-teman. Mudah-mudahan masjidnya jadi, amin. Saya ingetin Haji Rahmanu, jangan sampai kita panitia ngarep dari donatur. Tugas kita cuma nyuruh, cuma minta, cuma ngajarin. Ngarep jangan. Ntar pindah Tuhan ya.
Di masjid jadi kalau ente pada sedekah, kalau nggak sedekah nggak jadi, nggak ada urusan. Jangan sampai jamaah masuk surga, kita panitia masuk neraka. Negara kita ngarepnya salah. Jadi kita di sini judulnya cuman nyuruh, cuman ngajak. Perkara situ nggak sedekah, nggak apa-apa. Tinggal dilaporin aja ke malaikat Israel ya, gitu kan? Yang ini cabut aja nyawanya, gitu. Habis pelit gimana? Ya, tugas kita ngebersihin bahwa insya Allah masjid ini sih udah ada rezekinya, pasti dia jadi. Insya Allah. Oh, rumah dia kok, rumahnya Allah. Rumah kita aja jadi. Masa rumah Allah nggak jadi? Cuman kan kita dikasih kesempatan buat ikut. Masa nggak mau nih ikutan gitu. Mudah-mudahan yang pada ikut masuk surga. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Mahalan mana? Tiket pesawat nih ya, kita ngomongin tiket pesawat. Mahal mana tiket bisnis ame tiket ekonomi? Hah? Yang bener Ji? Pak Camat, mahal mana tiket bisnis? Itu siapa namanya? Haji Aswad. Mahal mana, ekonomi apa bisnis? Masa? Bisnis? Pak, mahalan mana tiket ekonomi sama tiket bisnis? Hah? Emang pernah beli loh? Yang kecil-kecil pakai jawab. Yang belah sini apa jawabannya? Bisnis apa ekonomi? Yang paling mahal, Bisnis bener? Emang berapa duit tiket bisnis? Tergantung kemana. Upama ya kita ke Semarang gitu ya, tiket ekonomi 800, betul ya? Kalau kita naik apa namanya tiket pesawat Yusuf Air gitu ya, Insya Allah bentar lagi dah, Insya Allah ya, doain ya, yakin aja. 2008 sudah beli kok. 2008 nggak pakai amin udah beli. 2008 saya udah beli helikopter. Bener. 2 biji malah. Emang pakai remote. Ntar kita beli yang beneran. Tiket ekonomi 800. Tiket bisnis 200.000. Jadi mahalan mana? Coba nih jangan terbalik-terbalik jadi orang. Tiket ekonomi pesawat Jakarta Semarang apa Jakarta Jogja, nggak pesawat. Ekonominya 800.000, bisnisnya cuma 200. Nggak percaya, saya malah nggak pernah bayar. Hah? Saya ini alhamdulillah beneran ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Nggak bayar tuh. Ibu bapak bisa juga, bukan karena saya ustadz, ibu bapak orang biasa, bukan, karena Tuhan kita sama. Ayo coba ngomong, ikutin saya. Bukan karena ustadz atau bukan, ayo. Tapi Tuhan kita sama. Siapa? Allah. Murah mana Xenia sama Alphard? So tau loh. Murah mana Xenia sama Alphard? Avanza sama Alphard? Avanza. Murah Alphard. Kok nggak beli Alphard? Ustaz, murah Xenia lah, murah Avanza lah. Enggak, buat saya, buat Yusuf Mansur, dan insya Allah dengan izin Allah, habis ini buat semua warga sini, insya Allah lebih murah Alphard daripada Xenia sama Avanza.
Xenia Avanza sama Kijang mahal mana? Mahal mana? Gimana tadi sama Alphard murahan Alphard. Sekarang giliran sama Kijang malah murahan mana? Xenia Avanza sama Kijang murahan mana? Toyota Kijang. Hah? Murahan? Kijang. Bener itu, udah bener. Kontrakan ame rumah sendiri murahan mana? Iya Pak Camat. Rumah kontrakan nih, ya. Ame rumah sendiri, sama-sama tipe kecil. Umpama kita nyewa begitu ya, setahuannya bangsa 10 jutaan gitu, ya kan? Terus rumah kecilnya nih bangsa kira-kira di sini berapa duit? Yang kira-kira 40 meter? Hah? Dia berapa ya? 300 dah taruh ya. Mahalan mana? Kontrak 10 juta sama beli 300 juta. Hari ini kita belajar yang terbalik-terbalik. Hari ini kita bakal belajar yang terbalik-terbalik. Dan saya nggak mundur kalau ada yang pengen bukti. Nggak mundur saya. Kalau ada yang pengen bukti nih, nggak mundur. Nggak mundur. Kita jejak habis aja. Kalau ada yang beli tiket bisnis dengan 200.000 dan dia nggak dapet, kita tutup maskapainya itu. Kita tutup. Kenapa? Nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin dia nggak dapet tuh tiket bisnis kecuali Allah bagi dia first class. Oh, serem. Hah? Nggak bakal dia nggak dapet tiket bisnis. Nggak bakal. Di downgrade jadi ekonomi nggak bakal, kecuali dia ternyata jalan 10 orang gitu. Kalau 10 orang ya wayahnya dong, beli 200.000 nih nggak dapat bisnis tapi dapat ekonomi buat 10 orang ya wayahnya, masih hebat juga gitu. Dan tidak ada orang yang tidak dapat kecuali Allah bagi ternyata dia jadi first class. Allah, coba handphonenya angkat, handphone. Ini dia udah ketawa duluan. Nyadar handphone jelek ya. Dengerin. Murah mana? Handphone lama gitu ya, BB yang udah coreng-coreng gitu. Ya, yang udah diikat karet. Ya. Sama iPhone 6. Sama Samsung 6. Murahan iPhone. Kenapa? Oh, udah digigit. Oh, iya. Pinter. Kasih kopi dulu biar sehat. Nah, apa ketawanya kecanggihan? Murahan mana handphone yang 1 juta gitu ya? Sama handphone iPhone 6 yang 13 juta atau Samsung S6 yang udah di atas 10 juta. Murahan mana? Otak kita bakal bilang murahan yang 1 juta. Makanya saya bilangin, apa-apa jangan beli pakai kantong sendiri. Apa jadi mahal? Nyariin murah. Tiket ekonomi juga maunya promo. Duduknya deket toilet. Belum lama habis saya. Belum lama habis tuh di Twitter. Sebab kita duduk di bisnis kelas. Ada pejabat gede yang duduk di ekonomi. Nggak ada yang memandang dari sisi yang lain. Kalau kita bayar pay 0, pay 0 for business class, mana bisa lebih mahal daripada tiket ekonomi? Mana lebih mahal? Oh, kita pay 0, 1 rupiah kebanyakan masih. Pay 0, 0. Taxnya juga nggak kita bayar. Bagaimana ceritanya lebih mahal daripada ekonomi? Orang kita beli tiket bisnisnya kagak beli. Teksnya juga nggak ada urusan. Sekali lagi camkan yang baik, bukan karena Yusuf Mansur itu ustaz, bukan. Semua bisa, karena semua Tuhannya insya Allah sama, yakni Allah Jalla Jalaluhu. Anak kita yang ngomong, Mak, akhir tahun Singapura lah.
Kita jadi orang tua habis ngaji malam ini sekalian ke Jepang gimana? Gitu. Besok kalau anak nanyain kita Singapura gimana? Jabanin kalau sekalian ke Jepang gimana? Ulangi kita mampir Taiwan, ha? Belanja dikit yang KW-KW sana. Atau kita umroh dulu deh, rame-rame. Pulangnya baru ke situ. Atau kita ke situ dulu, baru kemudian umroh. Gimana? Gitu. Nggak ada lagi cerita ngirit-ngirit, nggak ada. Oh, Ustaz nggak ngajarin hemat. Sorry bos. Keuangannya emang beda nih. Cara positioning financial planningnya udah beda. Ente ngukur dari kantong ente, aneh ngukur dari kantong yang tidak terbatas. Ini bukan cerita siapa yang mau boros siapa yang enggak. Ngontrak lo kalau bayar mahal bu, mahal banget itu, 10 juta, jangan 10 juta, 100.000 setahun tetap mahal hitungannya kalau bayar mah. Lah kita bisa sih beli rumah kalau bayar, bisa banget bisa. Jangan kata 1, 17 bisa, 17 biji bisa. Insya Allah itu rahasia Allah yang dibuka sedikit-sedikit buat kita semua. Kapan tiket ekonomi dikata murah? Kalau kita pakai duit sendiri, lalu bandingannya pakai duit sendiri juga, beli bisnis kelas, ya udah tiket ekonomi murah apa? Buat ente. Lalu kapan dikatakan tiket bisnis itu murah? Lebih murah daripada tiket ekonomi ketika ente pakai ilmu sedekah. Kalau pengen beli tiket ekonomi yang 800.000 pakai duit sendiri, ya beli. Kalau pengen beli bisnis kelas pakai duit sendiri, ya beli. Tapi Allah nawarin, aku bikin lebih murah bagaimana? Orang bilang dia pasarin tiket-tiketnya. Apa kata tuh maskapai A, B, C, dan D? Jakarta Singapura 500.000. Harga normal 1 juta. Kapan? You book now. Anda beli sekarang. Jakarta Bali cuma 50.000 rupiah. Kapan? Kalau Anda beli sekarang. Dan seatnya cuma 3. Bertarung kita satu pesawat. Tiket 3 biji itu kita bertaruh. Ada yang 1 rupiah juga kan? Ilmu marketing kan? 1 rupiah itu kapan? Ketika kita beli A, B, C, D, maka tiket yang keempat 1 rupiah. Bisa aja itu marketing. Tapi tetap aja kita belinya sekarang, pengen murah. Nah kenapa nggak kita pakai dengan ilmu sedekah? Ente pengen tiket yang harganya 2 juta, tembak aja pakai sedekah, cuma 200.000. Kecuali ente bilang begini, ya kalau gitu aneh mendingan beli tiket ekonomi juga pakai jangan sedekah. Ya nggak apa-apa, lebih murah lagi, 80.000. Kan 800 tuh, ya keluarin aja 80.000. Cuman ya kasih waktu dong. Jangan lu mau berangkat kemis, malam kemis baru lu beli pakai sedekah, yang benar. Lu belilah 4 bulan sebelumnya. Yang pulang kampung pakai tiket bisnis, dari bulan Rejab kita keluar duitnya. Dari Rejab. Dari Syakban keluarnya. Jangan tinggal besok, ini ngeledek namanya tinggal besok. Walaupun nggak ada yang nggak mungkin buat Allah, tapi nanti cedera iman ente. Cedera. Yang adil lah. Yang adil. Ustaz bisa 0 tuh. Bisa tuh kayak Ustaz, ya bisa asal amalan ente amalan Ustaz bisa. Gimana ceritanya? 200.000 nih dari sedekah. Jangan pakai 1 jurus. Kalau pakai 1 jurus, pakai 1 pintu, pakai 1 jembatan, yakni namanya sedekah, 200.000. Tapi bagi 2 coba, sama sholat malam 100. Dari sedekahnya 100, dari sholat malam 100. Lu punya 4 jurus nih. Ada baca Qurannya, ada zikirnya, bagi 4, gocap dah udah. Dari jalur sedekahnya begitu Pak Hadi, gocap. Punya 10, tinggal 20. Punya 10 jurus nih, tinggal 20. Kebayang sama ente sekarang, betapa kiai-kiai nggak pernah beli tiket. Barangkali jurusnya banyak bener. Lebih iya kali ini. Lebih iya kali bener. Saya nggak pernah berpikir sebelumnya. Iya ya, bener juga. Subhanallah.
Apalagi kalau kita pakai ilmu 700-an, waduh, udah nggak ada nilainya tuh dunia. Nggak ada nilainya dunia. Kalau kita pakai ilmu 700-an, nggak ada nilainya. Kita cek ya, ini masih ada baterainya nggak ini handphone? Berapa tadi tiket bisnis? 2 juta. Allah bilang di dalam surah yang kita apal benar. Ayat 261 surah Al-Baqarah. Siapa yang ngasih 1 dibalas 700 kali lipat. Artinya kalau lo mau dapat 700 dia keluar 1. Kalau tadi siapa yang keluar 1 dikali 10. Jadi kalau mau dapat 10 keluarin 1. Kalau kita pakai ilmu 700-an, ini 2 juta dibagi 700, bos. Yes, salam. Cuman 3.000 kurang. 2.857. Kalau nggak percaya, kafir ente. Ini yang ngomong bukan saya. Kalau ente nggak ngelaksanain, namanya bodoh. Disuruh beli pakai 3.000 perak, lo nggak mau, malah belinya 2 juta. Ya bego dong. Disuruh mau pakai 3.000-an aja, 3.000 perak aja. Jangan kayak makan cabai dong. Kalau main pengen makan cabai, pergi ke counter, kasih 3.000 sama dia. Jatah Semarang 1.000-an 3 biji. Dia bingung, apaan nih? Teksnya aja gocap. Air poteksnya itu cepet kali ya. Kalau gocap tuh, gocap. Apaan ini 3.000? Kata Ustadz Yusuf 3.000 katanya. Gimana judulnya 3.000? Lah, katanya dia bagi 700. Itu kita belinya di fakir miskin, Neng. Kita belinya di anak-anak yatim. Panggil anak yatim sini, abang pengen pulang, nggak ada duit pisan. Bener-bener nggak ada duit. Ada 3.000 nya. Ini abang lagi pengen makan siang nih. Abang redo nggak makan. Buat kamu aja duitnya. Bismillah. Dang. Itu beli tiket itu. Beli tiket itu. Pokoknya bulan puasa akhir udah di Sidoarjo ya. Nggak tahu gimana udah di sono ya. Sampai bingung gitu. Sejalan-jalannya ada orang mogok, kita bantuin dorong. Sejalan-jalannya ada orang yang nggak bawa payung, padahal di masjid hujan gede bener, kita yang bawa payung, dia nggak bawa sendal, kita kasih sendal. Nggak taunya orang travel. Dia tanya aslinya mana, Mas? Sidoarjo, Pak. Sidoarjo. Lebaran pulang? Udah, Pak. Kenapa nggak pulang? Ya, gitu dah. Kenapa nggak ada tiket? Iya. Mau berapa orang? Maksudnya gimana? Ente ngasih aneh sendal sepasang. Kalau ente mau aneh kasih tiket sepasang. Subhanallah. 3.000. Beneran. Asli. Ngelihat rumah, ente pasti sawan. Rumah miliar, 2 miliar. Saya mah udah nggak sawan. Nggak ada sawannya. Bener-bener nggak ada. Triliunnya udah nggak sawan. Berarti 1 triliun beres. Gitu aja. Lah, bagaimana ceritanya? Mau gue hitungin? Nih, gue hitungin nih. 2 miliar. 2 miliar nolnya berapa ya? 9. Dibagi 700. Ternyata cuman 2.857.000. Jadi kalau kita ngelihat rumah 2 miliar, 3 juta kurang. 3 juta kurang, jangan lo mau malam kemis lo dapat ke rumah, jangan dikerja setahun, tahun depan aja. Kalau dikerja setahun berarti dibagi 12, lo mesti sedekah cuma 238.000, masih nggak sanggup kerja 2 tahun dong. Kalau kerja 2 tahun bagi 2 lagi berarti 1 bulannya 119.000. Kalau umur ente masih pada muda, 5 tahun juga nggak apa-apa. Kita jalanin aja dulu hidup, kita ngontrak dulu, sambil ngontrak kita hajar duha, hajar tahajud, hajar sedekah. 5 tahun, maka ini dibagi lagi 2. Ya cuma 59.000. 60.000 bisa nggak? Bisa kalau lu puasa Daud. Ya kita begitu dulu, kita puasa ntar puasa enggak, gitu modelnya, kenapa? Supaya makan siang kita bisa kita jelmain jadi sedekah. Keren ya. Lah kalau udah sebenarnya gini ya, kalau udah cuma 3 juta mah ya kan jangan dicicil lah. Ustaz, itu kan ustaz nggak dicicil, jangan dicicil lah. Coba korek-korek dulu. Korek-korek dulu, ada apa di lemari? Buka, dang.
ternyata ada mas kawin, itu turunin. Begitu diturunin jumlah, ternyata harga jual udah 2 juta. Kan tinggal nyari 1 juta. Tinggal nyari 1 juta. 1 juta dari mana? Panggil istri. Kalau kita nggak pakai handphone dulu sebulan, redo bang, asal abang juga nggak pakai. Enak aja gue doang yang jual, lo enggak. Jadi kita berdua lah. Oke, kita jual 2 BB Gemini, ini model yang lama punya lagi. Begitu dijual 200, 2,5 dah gitu. Jadi berdua ya, gue gopek. Udah berapa tuh? 2,5 juta. Tinggal nyari gopek. Nyari gopek, kita lihat lagi nih, Bayern Munchen udah menang semalam. Berarti kita udah usah lihat TV dulu nih. TV turun nih. Betul nggak? Begitu TV kita turunin, ya Allah, ternyata tuh TV 700, lebih 200 loh. Lebih 200 tuh. Kita lihat lagi lah, TV-nya udah hilang, masa home theater masih ada. Home theater sekalian turunin 800.000, lebih 800 tambah 200, lebih 1 juta. Allah. Habis itu kita sekalian aja udah kipas angin copot, kompor copot, semua copot. Lo jajan. Ilmu ini mah bukan buat diskusi, bos. Karena emang gak pernah mau ngelayanin yang diskusi. Gini aja ya emang. Ente jalanin dulu, abis itu kita ketemu lagi. Gitu aneh. Berbut, ya udahlah. Nggak ada. Ente jalanin dulu. Begitu udah ente jalanin, kita ngobrol. Murah mana mau motor Supra, mau motor Ninja? Motor Ninja, ngapain lu beli yang kurus? Lah yang gedean dikit. Kalau perlu beli 10 motor Hondanya. Si Supra itu, kita beli 10. 10 cuma 70 juta. Cuman, buat gua cuman. Sombong nih Ustaz. Kita itu. Motor katakanlah yang second dan gitu ya, 10 juta masih bagus dong yang second. Kita nganggarin 10 juta, kita beli 10, berarti 100 juta. 100 juta kita pakai ilmu yang 10-an, berarti dibagi 10 dong. Berarti tuh motor cuma 10 juta. 10 juta kan gue bilang, jangan pakai 1 jurus ente, pakai 4 jurus lah minimal. Jurus duha, jurus tahajud, jurus baca Quran. Berarti 10 juta dibagi 4, cuman 2,5 juta. Kapan lu belinya? 10 motornya kapan lu belinya? Jangan besok dong, bunuh diri namanya. Belinya 2 tahun lagi. Kalau 2 tahun lagi berarti ini dibagi 24. Begitu dibagi 24, angsurannya cuma 104.000. Dari sekarang udah ngomong ke 10 ustaz. Kayak Didit. Sombong ustaz. Ya tipis sih. Ngajarin gitu. Ngajarin ya. Doain aneh nih, cerita-cerita kayak ini kagak hancur nih. Mau dapat buku jangan ria katanya. Gue bingung juga nih. Itu ngajarin nih. Jangan sampai ini mudah-mudahan ria, betul nggak? Kan kita tembaknya 2 tahun lagi. Karena itu saya datang ke 10 ustaz. Assalamualaikum ustaz. Gitu. Waalaikumsalam. Doain ya, tahun berapa nih sekarang? Gitu. Sekarang 2001. Insya Allah ustaz, 2 tahun lagi aneh kirim motor baru ke rumah antum. Insya Allah, luar biasa lama banget. Ya kan gue ngitungnya normal. Kita bisa sedekah 100.000 nih Ji. 100.000 kita bisa sedekah. Ya 2 tahun hitungannya begitu kan. Di atas kertas, kalau tidak ada halangan, tidak ada arah melintang, maka 2 tahun saya bisa belanja 10 kendaraan buat dia pada. Kita datang, tinggal nanya sama ustadznya, mau lebih cepat gitu. Nanti dia ngomong tuh, kalau bisa sih yang second aja lah. Bulan-bulan ini nih, emaknya anak-anak butuh duit, jadi motor saya udah dijual. Kalau ustadz pengen saya kirim bulan ini, doanya jangan 2 tahun, doanya hari ini, bulan ini, supaya saya bisa kirim ke ustadz. Oke deh, aneh doain antum, mudah-mudahan bisa ngirim motor bulan ini. Nah berarti aneh udah punya 5 jurus tuh. 1 jurusnya lagi dari mana? Dari doanya tuh ustaz. Bener gak 5 jurus? Enggak, aneh punya 6 jurus. 1 jurusnya dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kan 4 tuh tadinya.
duha, tahajud, baca Quran, ame sedekah. Sekarang aneh jadi punya 6 jurus gegara aneh datang ke rumah si ustad. Apa coba? Silaturahim itu juga jadi jurus. Silat sih cuma pembukaan begini doang. Habis itu nggak ada lagi begini gitu. Emang juga pertahanannya masalah tuh. Tapi kalau jurusnya banyak ya kan, nggak kena dari sedekah, dari tahajud, nggak kena dari tahajud, dari duha, nggak kena dari duha, dari zikir, nggak kena dari zikir, dari Quran, nggak kena dari Quran, dari doa orang tua, doa tetangga, doa ustaz. Wah, subhanallah. Makin banyak jurusnya, itulah dia kehidupan para ulama yang saleh. Nggak ada kelihatan belanjanya di rumah, dapur ada terus. Coba kelihatan yang ngajar-ngaji doang, alif fathah a, alif kasroh i, alif doma'u a i u. Nggak ada kelihatannya, nggak ada apa-apa itu. Itu dia nggak punya yang namanya kebun paya, dia nggak punya yang namanya sawah, dia nggak punya yang namanya ladang, dia nggak punya yang namanya kebun, nggak punya. Tapi akhir bulan, Ustaz, assalamualaikum, salam. Ini kita panen Ustaz, ini buat antum. Apa yang aneh? Kentang, kita habis panen. Allah, dia nggak punya kebun kentang, nggak punya kentang. Ada yang ngantar kambing, ada yang ngantar ayam. Terus kita pada curiga, Ustaz kau ayam mana? Kalau lu mau ngiri, lu ikutin caranya dia. Lu ngajar yang ikhlas, jangan minta bayaran. Lu pentingin anak orang daripada anak lu sendiri. Banyak lu ustad-ustad yang pentingin anak orang. Anak orang diajarin setengah mati, anak dia nggak diajarin. Nah saya kan ngajar anak orang ini, belum tentu saya ngajar sendiri anak saya. Lah tiru. Karena itu anak-anaknya ustad, anak kiai diurus sama Allah, diambil dar gitu. Jangan ngiring yang di bawah, tirunya yang di bawah. Ustaz pakai Al-Fatihah datang. Riwayatnya dong lu cari tahu. Bagaimana ceritanya tuh dia pakai Al-Fatihah gitu. Ternyata subhanallah ada A, ada B, ada C, ada D, itunya ditiru. Tapi kan Ustaz kok ngomong itu pakai Al-Fatihah. Lah kalau mobilnya nggak ada lagi kecuali itu gimana? Sedangkan dia udah bilang jangan dijemput. Saya bukannya pakai Al-Fatihah nih, nggak pakai Al-Fatihah saya. Nggak ada. Nggak ada satu, dulu mah ada 2 biji tuh. Ini orang nggak diambil-ambil. Ya beneran ada orang jemput kita pakai mobil Alphard. Waduh, kita ngomong beli enak banget nih mobil. Apa kata dia? Ustaz mau? Ya ngapain kita jawab enggak? Rugi amat. Iya gue bilang mau lah. Ya udah, anda tinggal di sini Ustaz. Terserah ente, kapan ente bosan pulangi gitu. Aneh aja, PPKB-nya ada. PPKB sih masih dipang Ustaz, tapi ente pakai aja dah. Nggak usah mikirin angsuran tuh. Yang begitunya nggak dipublish, yang dipublishnya Alphardnya doang. Kita kalau ada duit nggak boleh beli Alphard, kita beli tanah. Kita kalau ada duit nih, barisan Ustadz nih kalau ada duit, ngapain sih beli mobil Alphard? Mending kita beli tanah, gedein tuh pesantren, betul nggak? Tapi beli tanah juga nggak pakai duit juga, ya tuh. Pakai apa jadinya udah? Udah nggak ada. Dunia ini sampah. Jangan lo beli pakai duit. Sampah lo beli. Kecuali lo jadi tukang rongsokan itu. Emang usahanya begitu kan? Nah, usahanya apa? Beli tuh sampah kok pakai duit. Kerjanya 24 jam lah, ngawur aja. Gimana itu? Mau beli sampah kerja 8 jam, keluar dari rumah subuh-subuh. Nggak dapet itu yang namanya sholat isya, nggak dapet yang namanya sholat duha. Lu kejar buat sampah, waduh. Jangan bos, kapan lu kayanya? Gelap-gelap dia keluar, pulang gelap-gelap lagi buat beli dunia. Dunia murah. Gua kasih tahu dunia murah. Dunia itu sampah. Kalau kita minta aja nggak usah bayar dikasih, apa lu pakai duit? Kan tadi kita beli tiket pakai duit. Assalamualaikum, Ustaz, gitu kan ya? Ustaz nih nggak kepake nih, iya nggak kepake. Aneh minta ya? Boleh. Itu kita doa tuh, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Apalagi Pak Ustaz, ini 3.000 nih bayarin. Apalagi begitu, diterima tuh. Rugi orang. Di rumah pakai duit, mobil pakai duit, belanja pakai duit, amit-amit. Kalau kita ada duit buat orang, gitu. Ada
ada duit buat sedekah gitu, ada duit buat kasih makan orang gitu, ada duit buat ngempanin janda-janda tua gitu. Jangan yang muda loh, yang tua, ingat. Ada duit buat beli mobil jenazah, ini ada 10 juta nih, beli apa, motor apa, udah buang-buang, jauh-jauh buang-buang. Jarang-jarang ada orang punya duit 10 juta. Begitu ada 10 juta, jangan lu beli motor pakai duit lu. Jangan. 10 juta begitu kita dapat, kita beli sampah kalau kita beli pakai duit kita. Jauh-jauh. Jangan pakai duit sendiri. Kenapa kita harus cari duit tuh? Kita kan mesti terhormat, mesti sedekah pakai duit kita. Itu aja. Judulnya begitu tuh. Tapi buat urusan dunia kita, gak usah. Innallaha ashtara, Allah udah beli kita semua. Kenapa jadi harus kita beli dunianya? Allah udah beli kita. Allah udah beli kita loh dengan iman kita. Jadi kenapa kita mesti beli-beli yang lain? Apalagi kita khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah udah jadiin kita khalifah, raja, king. You are the king. Ente raja, mau apa? Sebut aja, datang dia. Kita terbalik. Ad-dunya malikun wa nahnu 'abidun. Dunia itu jadi raja, kita yang jadi budak. Bu, ibu, ini paham kagak ini ngomongnya? Mikir Ustaz, nggak kebedak otak saya. Dari mana judulnya Xenia Avanza lebih mahal daripada Alphard? Di situ sih ngeliatin orangnya aja, dengerin ilmunya, jangan terkesima sama wajahnya. Biasa aja. Siapa juga ya? GR. Sama nenek-nenek, gue mau ngomong nenek tuh. Oh, yang itu. Begini, Mak. Kalau kita beli Alfa dengan jual sawah kita, dengan kita jual ruko kita, habis itu kita juga pakainya cuma seminggu 2 kali, 3 kali, ngapain juga? Ketika kita jual, kita punya tanah cuma atu-atunya supaya bisa punya mobil, tambah ngapain lagi gitu loh? Buat beli Xenia gitu, ngapain gitu? Kapan sih Alphard lebih murah? Ketika kita bisa beli pakai doa, nggak usah bayar. Ketika kita beli pakai sedekah. Kalau pakai sedekah apa 700 juta sih? 700 juta. Begitu dibagi 700 cuma 1 juta harganya. Allah. Ini buktiin. Bener nih Ustaz, kalau gitu saya mau sikat nih sedekah 1 juta buat masjid nih, supaya saya dapat Alphard. Terus orang lain bilang gak ikhlas tuh. Masa sedekah supaya dapat Alphard? Lah, beda lagi sudut pandangnya. Saya mau bilang bukan gak ikhlas, saking percayanya gitu. Iya loh, kalau nggak ikhlas duit 1 juta masih ya keluar. Kan kita ikhlas tuh sih. Urusan Alphard mah urusan doa kita. Nah, namanya meminta apa aja Ji, nggak perlu sedekah juga nggak apa-apa. Allahumma inna as'aluka al-badan wa Toyotaan Camryan wa Toyota Rasan wa apalagi wa Xenia wa Avanza, apa bikin showroom gitu. Boleh kok, nggak usah sedekah juga boleh. Minta aja rumah, nggak perlu sedekah juga. Minta aja. Allahumma inna nas'aluka baitan fid dunya wa fil akhirah. Boleh. Boleh, Bang. Siapa yang pengen punya duit 10 miliar? Siapa? Nggak ada yang mau di sini ya? Subhanallah. Zuhud semuanya. Aneh mau banget, mau gue bikin rumah sakit yang gratis. Gitu dong mintanya. Minta duit sih nggak mau. Gila nggak punya duit ngomel-ngomel. Lu nggak minta sama Allah, mau dikali-kali ngomel-ngomel, minta aja. Siapa yang pengen punya duit 10 miliar? Mana? Yang nggak ngacung gue sumpahin miskin. Belagu banget. Nah, kita kan hidup di dunia, boy. Enggak, lu mesti ambil dunia buat akhirat lu. Itu bukan masalahnya kita pengen dunia. Emang gini ya. Lu nggak mau dunia, giliran dunia diambil sama orang lu ngomel-ngomel. Pokoknya yang kayak orang Cina, pokoknya kalau Chris budak kayak, nah gimana lu? Lu ngambil enggak, lu minta enggak, lu usaha enggak, orang lain ngambil lu marah-marah. Kalau emang enggak sekalian, udah diem aja sukut.
ambil lah, punya Allah kok, masa kita nggak berhak ngambil? Ambil, cuman jangan buat lo, buat orang. Siapa tadi yang pengen punya 10 miliar? Udah, doa aja. Iya, doa aja lo, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, saya pengen 10 miliar. Ya Allah, ya Allah. 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar. Nanti bininya nulis di Facebook, suami gua jadi gila. Mana ada gila? Gila itu kan kalau kita nggak bawa ke Allah, kita bawa ke Allah kok ya Allah. Nah, ini ya Allah nih. Lagian buat apa kita bilang? Saya mau bangun masjid di kampung saya dan di kampung istri saya. Saya mau berangkatin orang tua saya dengan 10 saudara-saudaranya. Saya mau berangkatin guru-guru saya dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Berikut istrinya masing-masing dan anak turunannya, nah kan banyak. Jadi ketawa. Kan jadi banyak, pernah nggak minta begitu? Lah saya mau minta Pak, minta bener saya Pak. Minta 4 triliun, nah, kan di TV 4 triliun saya minta, 4 triliun saya minta. 2011 masih ada tuh rekamannya di YouTube itu, di Mahat Al-Yutubiyah Al-Islamiyah. Mahat Al-Yutubiyah Al-Islamiyah. Syariah, YouTube Syariah. Ini gitu bro. Saya pengen punya 4 triliun ya Rob. Gitu, 4 triliun, nggak main-main. Pokoknya yang denger, sedangkan dia lagi dikejar-kejar kontrakan, pusing aja denger tausiah waktu itu. Apa sih ini ngaji 4 triliun itu? Jadi dunia nih ngurusinnya. Nah itu dengernya sambil masak, denger sambil ngepel. Ya ini sepotong-sepotong, dengerin dong. Gue pengen bangun 1000 sekolah. Kan gitu waktu itu. Pengen bangun 1000 sekolah, kita butuh 4 triliun. Lalu saya bilang, supaya saya bisa punya 4 triliun, tolong ya Allah, kasih saya bisnis rumah sakit, kasih saya bisnis perbankan syariah, kasih saya bisnis hotel, kasih saya bisnis travel, kasih saya bisnis tambang, kasih saya bisnis ini, bisnis itu ya Allah, supaya nanti keuntungannya laka ya Rob, buat engkau ya Allah. Nggak dikasih loh. Nggak dikasih, sampai niarnya nggak dikasih. Yang aneh tulis tuh, usaha ini usaha itu nggak dikasih. Nggak, ini umat. Nah, ini perbedaan persepsi. Saya perlu lurusin. Sering saya ngomong di Twitter. It's not my business, it's a movement. Hotel City itu, oh no, it's not my business. Bukan bisnis saya. Itu nggak saya kata. Ini it's a movement. Ini gerakan rakyat, patungan kecil-kecil jadi sesuatu. Jadi kalau ada orang somebody tell me, hey Ustaz, do not business. Aduh, satu salah. Masa gua nggak boleh bisnis? Yang bener aja lo. Jadi lo doang yang boleh bisnis. Ya udah pasar punya lo aja. Enggak dong, gua juga Ustaz dan gua juga manusia. Sebaik-baik Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu pebisnis. Satu, dia udah salah. Yang kedua tambah salah lagi, orang bukan bisnis itu. Orang bilang itu bisnis. No, it's a movement. Itu adalah gerakan. Nah, kemudian tidak dibagi bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis D. Paytrend 100%. Lillah. Miracle 100%. Lillah. Yang coming soon Akudo. Saya sedih nih, akhirnya belum Akudo. Ini kita punya air Akudo. Cuma emang belum jalan pabriknya. Ya dikit lagi dah. Di sini kok di Depok. Di Depok kita masuk jadi pemegang saham. 6,5 miliar, aneh beli 0 rupiah, cakep gak? Tiru makanya, tiru 0 rupiah. Caranya yang mana? Saya daftar lagi. 6,5 miliar bagi 700 gitu aja. Habis itu bagi sebagaimana yang kita mampu. Nggak dibagi yang mau usaha A, B, C, nggak dibagi. Yang aneh tulis di papan tulis hitam tuh, foto di Antv tuh, nggak dibagi. Tapi ternyata Allah menghadirkan apa? Owner rumah sakit. Ustaz, saya punya rumah sakit. Ini keuntungan kami Ustaz. Antum jalanin buat pesantren. Sama nggak? Sama. Ada yang punya toko emas. Ustaz, kami punya 20 toko emas. Di Tasikmalaya, di Sukabumi, di Bogor. Ustaz, keuntungan bulan ini buat antum Ustaz. Allah. Hitung 10 triliun malah 10 teh
lah kita minta 4 teh, minta 4 teh dikasih 10 teh, minta 1000 dikasih 6000. Hari ini nih dengan izin Allah Subhanahu wa taala rumah tahfiz seluruh Indonesia 6000. Ada yang nggak lapor juga mana? Ya udah nggak bisa lapor lagi, gimana cerita tangannya terbatas. Pokoknya tahu-tahu lagi makan begitu ada orang bilang, "Ustaz, di belakang rumah makan ini ada rumah tahfiz. Keuntungan ini bagi 2, rumah tahfiz di belakang punya aneh Ustaz, izin Allah aneh bawa tuh teman-teman yang lain ikutan juga." Subhanallah. Sama nggak dengan aneh bikin sendiri rumah makannya? Lalu keuntungannya dedicated buat rumah tahfiz sama. Allah bikin saya nggak usah kotor tangannya. Cakep banget dah. Cakep banget, nah nggak usah kotor. Allah bilang nanti kamu pusing Suf mikirin keuangannya, mikirin manajemennya. Udah pokoknya yang pada punya usaha aneh suruh datang. Saya suruh datang, aku suruh datang ke kamu ya Suf. Iya, itu yang terjadi. Nah, terakhir doanya saya ralat dikit. Terakhir 2 tahun yang lalu saya tulis tuh di grup sama pimpinan-pimpinan Darul Quran. Saya bilang, ya Allah kasih saya ini 10 triliun cash, duit sendiri, supaya saya juga bisa sedekah, jangan orang dulu yang sedekah. Nah mulai dari nih, nanti di usia 40 kita mulai buka al-babu bisnis saat pintu-pintu ya, abwabat, insya Allah kita baru buka bisnis 40, umur 40 besok nih 19 Desember, ketua juga kita ya, 19 Desember besok nih, aneh 40 tahun. Allah doain deh panjang umur ya. Katanya mulai 40 tuh udah banyak godaan deh katanya, siap-siap dah, mudah-mudahan kita lolos dengan doanya teman-teman semua. Kembali ini kita urusan, jadi kalau pengen cerita dunia, jangankan kita sedekah, minta aja dikasih. Kalau udah judulnya minta, mana ada bayar? Nol. Nggak usah bayar. Tadi tuh si lokanya aneh kasih tahu, ada sampah di rumah. Ada orang datang, Ji, aneh rapiin nih, di rumah itu bersih, aneh banget. Kayak orang Jepang gitu. Dia puyeng dia mau buang kereta, puyeng. Ada Indonesia mau kereta. Dibagi sama dia. Orang dia puyeng buangnya kemana? Tiba-tiba Indonesia mau impor kereta katanya, bayar lagi. Yang bayar mesti si Jepang itu bos, karena dia pusing buang kemana. Tiba-tiba kita mangap bayar salah. Negonya nggak begitu, yang bener nego ini Jepang, gue bersihin kereta lu, tapi gue maunya terima datang, nggak ada cerita bayar, dan lu bayar sewa. Gitu. Karena kalau bapak jadi mahasiswa di Jepang, bapak harus bayar orang lain untuk bisa nampung sofa bekas anda, untuk bisa nampung komputer bekas anda. Kalau tidak, dendanya bisa lebih gede pak daripada biaya tuh rongsokan kalau kejual. Nah dunia rongsokan, terus kita beli capek-capek, aduh sayang amat. Kenapa sih kita harus ke pasar? Kita harus belanja buat orang, itu loh. Kalau kita ke pasar belanja buat kita doang, ya Allah bu, nggak usah belanja, diam aja di rumah datang. Nggak percaya, buktiin aja. Besok sekomplek jangan ada yang pasang. Insya Allah manyun dah tuh tukang